Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga kita semua sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatannya di masa corona ini ya, anak-anak. Iya, Bu. Udah pada masuk semua ya? Oke, baik. Anak-anak, Ibu sudah membagikan link absensi di WA group ya. Nanti intinya diisi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Tolong ketua kelompok memimpin doanya ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda di sekitaran kalian atau ingat kembali apa saja yang terdapat di dalam rumah kalian. Sudah, Ibu. Apakah semua benda itu terbuat dari satu bahan tertentu saja? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berbeda-beda. Bu. Iya, Ada yang- anak-anak. Pastinya berbeda-beda ya benda-benda yang ada di dalam rumah atau di sekitaran kita. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku. Tema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran kedua yaitu kita akan belajar tentang sifat benda-benda dan bahan pembentuk benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Serta kita juga akan mempelajari bagaimana cara bermusyawarah di rumah. Terus kita juga mencari tahu hubungan antara satuan panjang baku pada penggaris, yaitu meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang kita mau tanya. Baik, Ibu. Ibu mau tanya ya, benda yang terbuat. Iya, Bu. Ulfa sebutkan benda apa saja yang ada di dalam rumah kamu yang terbuat dari bahan pembentuk kaca. Baik, Ibu. Ada gelas, ada mangkuk, ada akuarium, ada jendela, dan masih banyak Ini, yang Bu. lainnya, Bu. Iya, pintar ya, Ulfa. Nah, Ibu mau tanya lagi sama Kori, Iya, Bu. bahan pembentuk yang terbuat dari logam. Dari logam, ada peniti, pagar rumah, dan kerangka mobil, Bu. Iya, benar sekali, pintar ya. Sekarang Anissa coba sebutkan benda yang terbuat dari bahan pembentuk karet. Apa aja yang ada di rumah Ica? Saya aja, Bu. Oh ya udah. Saya ya. Iya, Maurida, ayo. Ikat rambut, ban sepeda, sarung tangan, balon, sama masih banyak lagi, Bu. Nah, pintar, benar ya. Jadi, itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari kaca dan karet. Sekarang, anak-anak tahu tidak sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet? Ayo, siapa yang tahu sifatnya? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak Nah, tahu, Bu. kan
share PowerPoint ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Baik, Bu. Nah, ini perhatikan. Bahan pembentuk kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya tadi kalian sudah menyebutkan ada gelas, piring, mangkok, akuarium, jendela, kaca spion motor, mobil, dan peralatan laboratorium. Terus yang kedua yaitu bahan pembentuk dari logam. Nah, logam memiliki sifat yang kuat, mudah dibentuk, pengantar panas yang baik. Contoh bendanya yaitu penghapus pensil, ban motor, mobil, balon, karet, dan sarung tangan. Dan juga masih banyak-banyak yang lainnya. Baik, Bu. Bahan pembentuk dari karet yaitu karet sendiri itu memiliki sifat yang kuat dan lentur, tidak tahan panas matahari. Jadi bahan karet ini tidak tahan dari panas matahari, yaitu panas matahari dan panas api ya. Ketika terkena panas yang berlebih, maka karet ini akan lentur. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, coba sekarang Ibu mau tanya. Sekarang Ibu mau tanya sifat bahan pembentuk logam. Kori, ayo sifatnya apa? Sifat pembentuk logam itu kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas, Bu. Iya, pintar ya Kori. Sekarang coba Ibu mau tanya lagi sama si Ulfa. Sifat pembentuk dari karet dan kaca. Sifatnya apa? Ayo Ulfa. Sifat karet itu kuat, lentur, dan tidak tahan panas, Bu. Sedangkan Iya. kalau sifat dari kaca itu kedap air dan tembus cahaya, Bu. Benar nggak, Bu? Benar sekali ya Ulfa. Jadi Ibu rasa ini anak-anak Ibu memperhatikan dan menyimaknya dengan baik ya dari tadi. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita telah mempelajari aneka bahan pembentuk dan sifatnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya di rumah kalian terbuat dari apa tempat sampah kalian? Dari bahan pembentuk apa? Plastik, Bu. Dari plastik, Bu. Iya, jadi beda-beda ya. Kalau di rumah Iya. Ibu dari kayu. Sekarang anak-anak kita akan musyawarahkan bagaimana cara meningkatkan kebersihan di rumah kita. Coba anak-anak berikan contoh cara meningkatkan kebersihan di rumah kita. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Ustaz dulu ya. Tidak membuang sampah sembarangan ya, Bu. Jadi buang sampahnya ke tempatnya. Bener gak? Iya, benar Maurida. Makasih ya. Coba yang lain. Ibu. Iya, boleh Korea. Ayo. Itu membersihkan tempat tidur. Iya, benar. Coba yang lain lagi. Iya, Bu. boleh. Ustaz. Membantu orang tua menyapu dan mengepel rumah, Bu. Iya, benar. Penting Ayo juga, siapa Bu. lagi? Menyapu halaman. Iya, benar ya. Ini pada pintar-pintar. Menghias rumah, Bu. Iya. Jadi, apakah anak-anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah? Tentunya boleh ya anak-anak. Karena anak-anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sehingga semua anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah berlangsung. Mengapa kita harus berpendapat saat bermusyawarah? Kita harus memberikan pendapat saat musyawarah karena pendapat kita dapat menyelesaikan suatu masalah bersama-sama dan bisa menggabungkan satu ide dari
satu sama yang lainnya. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah kita? Tentunya tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain karena orang lain itu juga memiliki pendapat. Jadi pendapat apa saja itu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Baik, Ibu. Iya. Baik, Bu. Dari mereka ini adakah yang mau bertanya anak-anak? Saya Bu mau nanya. Iya, ayo Maurida. Bu, kalau pas bermusyawarah anggotanya banyak, tapi yang berpendapat hanya satu atau dua orang saja, gimana Bu? Nah, pertanyaannya bagus sekali ya, Maurida. Jadi, dua atau satu orang saja menyampaikan pendapat itu tidak jadi masalah ya. Asalkan yang lain, anak-anak yang lain atau anggota yang lain itu dapat menerima pendapat tersebut dengan lapang dada. Jadi tidak jadi masalah ya. Oh iya. Iya, Maurida. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak hubungan antara satuan panjang pada penggaris meter, sentimeter, dan milimeter? Tidak tahu Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Nah, sekarang baik Ibu akan menjelaskan hubungan antara meter, sentimeter, dan milimeter. Jadi panjang penggaris itu sendiri terdiri dari 1 meter. Nah, 1 meter itu sendiri 100 cm. Sedangkan 100 cm itu terdiri dari 10 mm. Nah, sekarang perhatikan ini Ibu punya contoh, ini penggaris. Ini penggaris ya. Ini penggaris. Ya, Ibu. Ya Bu. Meter itu adalah yang strip-strip besar ini. Ini yang ada angkanya. Sedangkan dari angka yang 1 ke 2 itu disebut sentimeter. Sentimeter. Nah, yang kecil-kecil, yang strip-strip kecil di bawah ini, yang di bawah ini itu disebutnya milimeter. Nah, ini dari antara 1 ke 2, 2 ke 3, yang strip-strip kecil ini namanya milimeter. Sedangkan yang gede ini, yang satu ini sentimeter. Nah, jika dari sini sudah kedua, ini disebutnya sentimeter. Itu adalah hubungannya. Baik, Baik, Ibu. sekarang Ibu akan Baik, Bu. tampilkan PowerPoint ya. Sekarang kita akan mencari tahu, menghitung hubungan antara 1 meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini adalah penggaris ya. Jadi penggaris itu tidak dibuat dari bahan kaca, karena bahan kaca jika jatuh dari tempat tinggi atau jatuh dari meja belajar kita mudah pecah dan terkena tangan. Makanya penggaris itu tidak terbuat dari bahan pembentuk kaca, tetapi terbuat dari bahan pembentuk kayu, plastik, dan aluminium atau logam ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. perhatikan. Nah, sekarang ini ya, Ibu jelaskan dulu ya. Ibu sudah jelaskan, tapi Ibu jelaskan lagi. 1 meter itu terdiri dari 100 sentimeter. Itu terdiri dari 10 Meter. Iya, pintar ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh soal. Ini kalian perhatikan ya, agar Iya, Bu. nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku tugas kalian ya, buku tematik kalian. Nah, Baik, Ibu. Beni mengukur panjang pita 5 meter lebih dari 30 cm. 5 meter lebih dari 30 cm.
berapakah panjang pita dalam 1 sentimeter, satuan sentimeter ya. Jadi anak-anak di sini yang disuruh ubah 5 meter itu diubah ke dalam sentimeter, satuan sentimeter. Nah, bagaimana cara untuk kita mendapatkan sentimeternya? Yaitu dengan mengkalikannya dengan cara perkalian. Nah, caranya itu kita ingat tadi, 1 meter itu sendiri terdiri dari 100 cm. Nah, berarti 5 dikali 100 itu berapa anak-anak? 500 cm. Ya, baik. Sekarang kita sudah mengubahnya 5 menjadi 500 cm. Nah, bagaimana cara sekarang kita menggabungkan 500 cm dan 30 cm, yaitu dengan Jumlah. sekarang kita menambahkan 500 tambah 30 cm. Itu jadinya berapa? 530 cm, Bu. 530 cm, Bu. Iya, benar ya. Jadi panjang pita yang Beni ukur adalah 530 cm. Pintar ya anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Oke, berarti mengerti semua ya. Alhamdulillah, puji Tuhan jika mengerti semua. Ibu yakin anak-anak Ibu pada pintar semua ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Tapi kalian kerjakan LKPD-nya, lalu kirimnya langsung ke nomor WA Ibu ya, jangan kirimnya di grup. Mengerti anak? Baik, Ibu. Iya. Baik anak-anak, sekarang dari pembelajaran ini siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Iya, ayo Ulfa. Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari tentang sifat-sifat benda dan dari bahan pembentuknya, yaitu ada yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Lalu kita juga tadi sudah belajar bagaimana caranya bermusyawarah dalam meningkatkan kebersihan rumah. Dan kita juga belajar menghitung dan mencari hubungan antar satuan sentimeter, meter, dan milimeter, Bu. Iya, pintar Ulfa. Makasih ya Ulfa. Iya, Bu. Sama-sama. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah mengerti semua. Nah, sekarang anak-anak, Ibu ingatkan kembali absensinya jangan lupa diisi. Tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Baik, Bu. Iya. Apabila ada yang ingin ditanyakan seputaran tugas atau materi, bisa langsung chat Baik, Bu. WA ke Ibu ya, anak-anak. Ya, Sebelum Baik, Bu. Iya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo Ketua Kelas Ulfa memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa. Sama, Bu. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.